Kita kenalan dulu ya. Karena saya baru pertama ini masuk di kelas Mapro ini ya. Kalau saya itu enggak kenal itu katanya orang Jawa itu kan enggak sayang gitu ya. Kalau semakin kenal itu artinya apa Mas Rizky kira-kira? Kalau semakin kenal. Semakin sayang, Pak. Betul sekali ya. Mm, Betul sekali. Jadi kalau semakin kenal semakin sayang. Ya harusnya orang tua kita itu semakin kenal ya dengan pasangannya itu ya semakin sayang gitu ya. Kalian pun begitu. Ini ada yang sudah punya pacar belum ini? Mas Rizky punya pacar belum? Alhamdulillah ada, Pak. Oh, ya yang lain berdoa ya semoga putus nanti siapa tahu beralih ke kalian. Ya artinya kalau Mas Rizky sudah punya pacar ya kan orang pacaran itu kan sebenarnya kan proses untuk mengenal ya, mengenal dan memahami ya. Jadi kalau semakin kenal logikanya ya enggak putus, enggak semakin putus kan begitu ya. Karena semakin kenal kan harusnya ya semakin sayang kan gitu Mas Rizky ya. Iya, Pak. Kira-kira kenapa Mas Rizky orang kok semakin kenal kok semakin sayang gitu? Kalau menurut saya tuh karena kita udah lebih mengenal dia gitu, Pak. Lebih bisa memahami gitu. Ya apa yang Jadi bisa dipahami? eh, perilaku dia. Jadi semakin kenal kan gimana dia nanti. Jadi kalau misalnya pas udah nikah nanti nggak terkejut batin gitu istilahnya, Pak. Hmm, Menjumpai dia yang gitu gitu. itu. Walaupun mungkin ranahnya itu udah lebih jauh ya kalau misalnya nikah, Hmm. Pak. Nggak sampai Oh, kalau di pacaran tuh nggak sampai sedekat, maksudnya mengenal itu gitu. oh gitu ya. Jadi Ini setidaknya secara atasnya, secara eh, lebih luasnya istilahnya kenal gitu, Pak. hmm, ini perspektifnya Mas Rizky ya. Anggap saja mewakili para lelaki. Dari mana tuh Mas Rizky? Dari Aceh, Pak. Aceh. Oh ya Alhamdulillah ini Aceh selalu ada ya. Kemarin ada ya teman-teman dari Aceh. Berapa orang dari Aceh sekarang? Untuk letting 2021 dua orang, Pak. Dua orang. Ya Alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke yang cewek ini, Mbak Bunaya. Mbak Bunaya dari mana Mbak Bunaya? Dari NTT, Bapak. Oh, NTT ya. S1-nya dulu di mana? Di UMM. Oh, di UMM. Mbak Bunaya sudah punya pacar belum ini Mbak Bunaya? Alhamdulillah belum, Bapak. Alhamdulillah belum. Tapi pernah pacaran ya? Belum, Bapak. Belum. Jadi ini peluang ini Mas Amanda ini ya. Mas Rofikul ya. Wah, Mas Indira ya. Ah, Mas Rizky nggak boleh ikut-ikut ya. Mas Rizky nggak boleh ikut-ikut. Ya. Mbak Bunaya ternyata belum pernah pacaran ya. Karena belum pernah ya saya nggak mau nanya lebih lanjut ya. Karena belum ada pengalaman ini ya. Belum ada pengalaman. Betul, Bapak. Hmm. Mbak Sinta Adzani, nah ini yang tadi mengkontak saya, Mbak Sinta. Mbak Sinta dari mana, Mbak Sinta? Dari Kutai, Pak, Kalimantan. Kutai, Kalimantan. S1-nya dari UIN, Malang, Pak. UIN Malang. Mbak Sinta pernah pacaran? Pernah, Pak. Pernah. Berapa kali, Mbak Sinta? 3 kali, Pak. 3 kali. Ya, berarti kan pernah putus ya? Nah, Iya. mungkin Mbak Sinta tahu alasannya kenapa sih orang kalau semakin kenal kok semakin sayang gitu Mbak Sinta? Semakin kenal, semakin sayang. Karena, apa ya, Pak?
selain itu mungkin karena durasi waktu ya Pak. Maksudnya semakin lama semakin kenal, semakin sayang. Nah, iya, kenapa orang itu kok semakin kenal kan katanya tadi kan tak kenal maka tak sayang kan gitu. Nah, katanya Mas Rizky, berarti kalau semakin kenal semakin sayang Pak gitu tadi. Kira-kira kenapa? Karena sudah terbiasa mungkin Pak, sudah paham. Gak Jadi paham. semakin Terus? paham gitu. Semakin merasa nyambung gitu mungkin Pak. Gitu. Hmm, itu ya. Mungkin Pak. Jadi sekarang lagi jalan ya, berarti ya sama cowoknya ya. Iya Pak. Ya, ya, kalau orang psikologi pacarannya itu sebenarnya adalah sedang melakukan asesmen. Ya, sedang melakukan asesmen. Jadi harus beda pacarannya orang psikologi sama bukan itu. Kalau ditanya kencan, oh, jangan kencan, lagi asesmen gitu ya, lagi asesmen. Jadi, Bisa jadi klien asesmen juga Pak ya. oh iya, orang psikologi pacarannya itu konteksnya ya sebenarnya lagi asesmen, praktikum asesmen. Nah, itu lebih tepatnya ya. Nah, saya tadi kenapa sih orang itu kalau semakin kenal semakin sayang itu logikanya sebenarnya kalau orang itu semakin kenal seseorang itu kan akan tahu kelebihan dan kekurangannya ya. Ini semakin dalam kita memahami orang itu maka semakin tahu kelebihannya dan tahu pula kekurangannya ya. Cuman kadang orang itu kalau pacaran kan tidak memahami itu ya, sehingga putus karena tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah paham. Oh, kalau saya paham kekurangan dia begini, kelebihan begini, timbul konflik, ya wajar orang hidup kan berkonflik ya. Konflik itu ya pertentangan, konflik itu pertentangan antara kepentingannya Mbak Sinta dengan kepentingannya pacarnya itu kok enggak ketemu kan ada timbul pertentangan. Nah, kalau enggak mampu menemukan solusi ya akhirnya putuslah kan gitu ya. Jadi hakikatnya kita kalau semakin kenal semakin sayang itu karena kita tahu kekurangan dan kelebihan. Kalau sudah tahu kekurangan kelebihan, otomatis kita tahu bagaimana menempatkan diri. Ya. Oh, kelemahan pacar saya ini orangnya cerewet misalkan ya. Cerewet. Wah, misalkan gitu ya. Nah, ternyata pacarnya juga dianya juga cerewet gitu. Cerewet ketemu orang cerewet kan itu kayak perang dunia ketiga ya. Kalau nggak sama-sama tahu kekurangannya ya nggak akan bisa menempatkan diri ya. Tapi kalau kalian tahu bagaimana menempatkan diri dengan orang yang cerewet ya, nah, maka hubungannya akan jadi simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, itu sebenarnya orang kalau semakin kenal semakin sayang ya. Jadi yang sudah punya pacar-pacar ini perlu diperhatikan kalian ini sedang melakukan practicum assessment ya. Jadi ya otomatis kalian kan melakukan observasi ya. Ketika makan barengan kan observasi gimana perilaku makannya, apa saja tema-tema yang diobrolkan ya. Nah, itu kan bagian observasi. Otomatis juga kalian kan melakukan saling bicara ya. Artinya melakukan wawancara ya. Jadi kan kamu tanya-tanya mau makan. Kalau nanya itu usahakan pertanyaannya itu yang bukan pertanyaan multiple choice ya. Nah, tapi pertanyaan yang mengandung nilai proyektif lah ya.
nilai proyeksi. Contoh misalkan Mbak Sinta nanya ke pacarnya gitu ya, Mas mau makan ke assalamualaikum atau mau makan ke waalaikumsalam? Nah itu multiple choice ya. Jadi harus harus mengandung nilai proyektif kalau bertanya, Mas mau makan kemana? Nah, ya kemana ini kan tidak jelas ya. Nah, harus ambigu ya. Nah, gitu. Jadi kalau yang sudah punya pacar-pacar ini ya, perlu diingat pacaran kalian ini sedang praktikum assessment. Kalian sudah melakukan observasi, wawancara, yang belum mungkin kalian tes, belum. Ya, ya iseng-iseng aja. Kalian kan ada banyak mata kuliah assessment ya. Salah satunya tes wartek yang kalian tadi pagi sudah diberikan pengantar oleh Pak Adi. Ya, suruh aja gambar tes wartek ya. Enggak apa-apa. Untuk latihan ya. Dan biar tahu sebenarnya dia itu kayak apa gitu loh ya. Itu kalian bisa mengcross-checkkan dengan hasil observasi kalian, dengan wawancara kalian ya. Nah, termasuk nanti tes grafis ya, suruh gambar ya. Kira-kira orangnya ini nanti infantil atau enggak akan ketahuan ya. Ada kecenderungan anxiety, kecemasan apa enggak, nah, ketahuan ya. Nah, kalau orangnya ada kecenderungan kecemasan biasanya ya kamu jalan, misalkan Mbak Sinta jalan sama Mas Rizky jalannya padahal ngerjakan tugas ya, kok diketahui pacarnya, wah bisa jadi perang dunia ketiga itu ya. Karena memang ada secara psikologis ada kecenderungan ya untuk selalu paranoid misalkan begitu ya. Nah, saya tidak mungkin nanya semuanya satu persatu ya karena waktu kita terbatas. Kalau saya tanya satu persatu habis buat perkenalan gitu aja ya. Ya sambil jalan nanti kita perkenalan ya. Cukup disampling diwakili Mbak Sinta ya sama Mas Rizky. Nah, sama Mas Rizky. Nah, Ricky, Pak. siapa? Ricky. Oh iya Ricky. Oh Rizky ya Ricky. Oh, Rizky ya. Biasanya kalau orang Inggris ngomong C itu jadi S itu loh ya. Ya, Mas Riki, saya dulu waktu kuliah S2, saya juga alumni Mapper UMM ya, angkatan pertama 2007 ya. Nah, punya teman juga namanya Riki ya, agak mirip, kurus tinggi gitu ya, Riki. Tapi dia tidak melanjutkan keilmuannya dalam keprofesiannya ya. Sekarang beliaunya bekerja sebagai pengusaha ya, pengusaha. Sama, Pak. Oh ya. Oke, oke. Kenapa tadi saya menanyakan itu? Saya setiap kali kalau ngajar mesti saya tanya itu ya. Karena itu menurut saya sangat penting untuk di awal ya, di awal. Sayang itu menjadi kunci begitu ya. Sayang itu menjadi kunci kita menuntut ilmu. Ya, karena dengan sayang itu ternyata kita mudah menerima apapun yang kita pelajari. Kenapa demikian? Ya. Kalau orang marah, jengkel, mangkel, itu kan seringkali kan suaranya akan keras begitu ya. Gimana sih kamu ini? Macam-macam gitu ya. Tapi berbeda kalau orang jatuh cinta, ya itu kan ya seneng, bahagia ya, ya otomatis kan sayang kan begitu ya. Itu suaranya biasanya kan cenderung pelan, merdu, bahkan nggak bersuara itu loh, mengerti? Ya, contohnya nggak suruh jemput, jemput, ya kan mengerti kan begitu ya, memahami kan begitu. Ya. Nah, artinya orang kalau marah itu katanya hatinya jauh gitu ya, hatinya jauh, maka harus berteriak kencang kan begitu.
Tapi kalau orang jatuh cinta itu kan hatinya dekat katanya ya, hatinya dekat. Nah, kalau hatinya sudah dekat, ya apapun akan mudah diterima gitu loh ya. Nah, kesulitan apapun itu bisa diperjuangkan. Meskipun hujannya deras kayak apa saja ya, kalau Mbak Sinta bilang jemput, wah nggak peduli banjir atau apa ya, jemput ya, karena hatinya sudah dekat, ya hatinya sudah dekat. Kok Nah, tahu, Pak? ya kan saya sudah pengalaman kan begitu ya. Saya kan tinggal cerita pengalaman ini. Nah, jadi kalau kita sedang menuntut ilmu, seperti halnya orang yang sedang jatuh cinta, nah, itu ya, itu ternyata sangat membantu kita untuk mempermudah memahami ilmu yang kita pelajari. Ya, contoh misalkan kita kuliah online seperti ini ya, tapi kalian lagi jengkel mangkel dengan saya gitu ya. Bos, Pak saya ini ngomong tok dari tadi, selalu. Wah, ya. Nah kan kalian kan jengkel mangkel dengan saya, otomatis hati kalian jauh. Sekeras apapun saya menjelaskan, maka ilmu nggak akan pernah sampai ya, karena hati kita jauh. Tapi kalau kalian wah jatuh cinta, ya, menurut saya jatuh cinta itu ya dengan siapa saja harus jatuh cinta ya. Karena jatuh yang paling enak itu cuma jatuh cinta. Ya, jatuh dari tempat tidur ya enggak enak ya. Apalagi jatuh dari GKB 4 bobrok semua malah itu ya. Jadi jatuh cinta dengan siapa saja itu enggak apa-apa. Ya, ya dalam hal ini cinta itu saya maknai sebagai rasa senang kan gitu ya. Orang jatuh cinta kan mesti ciri-cirinya orang jatuh cinta itu seperti apa? Mungkin Mbak Sinta tahu ciri-cirinya orang jatuh cinta. Apa Mbak Sinta? Satu, Susah fokus, Pak. loh orang jatuh cinta itu malah betul-betul fokus. Oh, gitu. Iya, Fokus ya, Pak. fokus ke orang yang dijatuhi cinta maksudnya. Ya, yang lainnya nggak ada yang fokus sih, kan jadi fokus tambah. Oh iya. Senyum-senyum terus, Pak. Nah, betul. Orang jatuh cinta itu akan selalu senyum-senyum. Bahkan kadang senyum-senyum sendiri. Nah, ya. Apalagi kira-kira? Apa ya, Pak ya? Saya tanya yang pengalaman aja. Mbak Sinta kan sudah 3 kali kan, berarti kan pengalaman sekali ya. Eh, apa lagi ya, Pak ya? Apa? Senyum-senyum. Oh, mau ketemu terus, Pak. Pengen ketemu terus. Ya. Ya itu orang jatuh cinta begitu. Pengen ketemu terus ya. Pengen ketemu terus. Apalagi? Mungkin yang sudah nikah lebih paham, Pak. Siapa yang sudah nikah? Ada yang sudah nikah? Ada, Pak. Siapa? Ada Mbak Tria Lovena. Mbak Tria Lovena. Tiara. Mana Mbak Tria Lovena? Iya, saya hadir, Pak. Oh, namanya sudah love itu ya, mesti cintanya lebih cepat daripada yang lain ya. Wah, sudah lama Mbak Tria Lovena? Menikahnya, Pak. Iya. Baru 1 tahun, Pak. Oh, sudah punya baby belum? Masih on proses, Pak. Oh, masih on proses apa on progress? Apa ya, Pak? Masih progres berarti. Oh, hari progress ya. Ya, ini musim yang tepat ya kalau memang lagi proses ya. Musim hujan itu kan musim menyuburkan semuanya. Ya. Tanah yang tadinya tandus kena air hujan langsung ya hidup berbagai tanaman ya. Oke, Mbak Tria Lovena, tadi mungkin ada tambahan ciri-ciri orang yang jatuh cinta, Mbak Tria Lovena. Ciri-ciri senang-senangnya aja berarti ya, Pak ya? Ya orang jatuh cinta itu ya mesti seneng. Apa ada orang jatuh cinta terus menyesal gitu? Aduh, Rek, nyesel aku jatuh cinta kan enggak ada. Oh iya.
Mungkin ini Pak yang belum disebutkan sama Mbak Sinta tadi. Ingin memikirkan secara terus-menerus. Betul. Terus? Kemudian ya tadi ingin selalu beraktivitas bersama, ingin menjalin suatu kegiatan yang bersama-sama gitu Pak. Menjalankan visi misi bersama aja. Oh, gitu ya. Mungkin gitu. Oke. Saya ingin perspektifnya yang laki-laki ya, dengan cewek tadi ya. Mas Amanda sudah punya pacar belum? Atau pernah pacaran? Lagi nggak ada pacar. Oh, tapi pernah ya? Pernah, Pak. Oh, artinya kan sudah punya pengalaman ya. Mungkin bisa menambahkan ciri-ciri orang yang jatuh cinta itu. Mungkin nggak jauh beda sama Mbak Vena tadi. Ya mungkin selalu ingin bersama dengan pasangannya. Itu salah satunya ya. Merasa bahagia ketika bisa beraktivitas bersama. Merasa bahagia ya. Merasa bahagia atau merasa senang ya. Ya, merasa Kan senang. nggak mungkin orang jatuh cinta terus sedih gitu ya. Masa sedih kok senyum-senyum, itu schizofren itu. Ya. Nah, jadi ya ciri-ciri orang jatuh cinta itu ya pertama mesti bahagia ya atau senang ya. Mungkin yang nampak itu ya perilakunya ya senyum ya, sering senyum, bahkan kadang-kadang senyum-senyum sendiri gitu ya. Dan ya pengennya itu selalu bersama dan otomatis fokus pada yang dijatuh cintai kan begitu ya. Nah, saya ingin merubah begitu ya, merubah jatuh cinta itu tidak hanya pada orang yang selama ini kamu anggap spesial kan begitu, tapi jatuh cinta itu ya kita manfaatkan dalam konteks menuntut ilmu ya, pembelajaran ya. Artinya kalau kalian ya lagi menuntut ilmu seperti ini, jatuh cinta dengan saya, jatuh cinta dengan teman-teman, ya saya kira itu bagus sekali ya. Yang penting kan ciri-cirinya nampak, ya. Yang pertama senyum, ya. Dari senyum kalian itu loh, orang yang melihat itu loh terus juga akan bisa tersenyum juga. Ya. Merasa senang, ya, selalu merasa senang dan fokus ya pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang sedang kita pelajari. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk memahami ilmu yang sedang kita pelajari. Ya. Jadi kan sebenarnya mudah orang jatuh cinta itu ya, kan tidak susah. Ya, kalau melihat ciri-cirinya itu loh ya, ciri-cirinya. Ya. Jadi yang penting yang pertama ya merasa senang. Nah, itu ya. Kalau sudah merasa jengkel, mangkel, marah, wah itu kan hatinya jadi jauh. Nah, kalau hatinya jauh, sekeras apapun saya menjelaskan ya nggak akan sampai ilmunya ya. Itu. Tapi kalau kalian senang ya, ya diwujudkan dari minimal senyum kalian ya. Karena yang nampak kan senyumnya kalau begini itu ya. Itu kan bisa membuat diri kita itu lebih senang dan lebih mudah untuk memahami. Ya. Oke, saya tanya satu lagi ini ya. Yang cowoknya ada berapa cowoknya ini? 5, Pak. Oh ada 5, ada Mas Romi. Mas Romi dari mana Mas Romi? Dari Batu, Pak. Dari Batu, sakti sekali kamu ya. Munculnya nggak cuma dari tanah ya, dari batu. Hebat sekali ini ya. Mas Romi ini pernah punya pacar ya Mas Romi ya? Pernah punya, Pak. Pernah punya. Oke, saya nggak tanya sekarang lo ya, punya apa enggak ya disimpan aja. Mas Romi, siapa sih Mas Romi yang membuat senang Mas Romi? Sekarang atau dulu-dulu, Pak? Oh, terserah, mau sekarang, mau dulu. Jawabannya beda ya, Mas.
Yang dulu sama sekarang. Iya beda namanya ya. Dulu dengan sekarang namanya berbeda. Makanya saya nggak mau menegaskan dulu atau sekarang ya. Harus dibuat ambigu pertanyaannya. Ya. Siapa Mas Romi yang membuat Mas Romi senang? Banyak, Pak. Ya jangan bebek aja. Siapa Mas Romi yang membuat Mas Romi senang? Orang tua. Orang tua. Ada lagi? Sudah, Pak, kayaknya. Oke, orang tua. Ternyata teman-teman kalian semua ini tidak membuat Mas Romi senang. Oke, saya mau tanya yang cewek ya. Mbak Virgin. Mbak Virgin ini asli mana Mbak Virgin? Asli Kalimantan, Pak. S1-nya di mana dulu? Di Unlam, Pak. Oh, Unlam. Oke. Mbak Virgin, siapa yang membuat Mbak Virgin jengkel, mangkel, atau marah? Tugas, Pak. Tugas. Wah, gak berani saya kasih tugas ini ya. Enggak, Pak. Wah, Canda, Pak. gak berani saya kasih tugas ini nanti ya. Wah, dimarahi sama Mbak Virgin ini ya. Dijengkelin ini. Bercanda, Pak, bercanda. Oke, Mbak Virgin ya. Jadi perlu kita pahami yang membuat kita senang, jengkel, mangkel itu sebenarnya ya diri kita sendiri. Ya. Bukan orang tua kita, bukan pacar kita, bukan guru-guru kita, tapi diri kita sendiri. Ya. Kenapa demikian? Ya pacar kita, orang tua kita, teman-teman kita itu kan hanya stimulus. Ya, kita nggak bisa merubah stimulus. Yang mampu kita rubah adalah respon kita. Kalau kita respon senang, jadinya senang. Kalau kita respon jengkel mangkel ya, jadinya jengkel mangkel. Seperti halnya Mbak Virginan tadi ya. Kalau saya kasih tugas ya, ternyata kok direspon jengkel mangkel ya, akhirnya jadilah jengkel mangkel ya. Gitu. Tapi kalau direspon senang, alhamdulillah Pak Yainul ngasih tugas gitu ya. Dia percaya sama saya sebagai mahasiswa nih ya. Buktinya dikasih tugas ini. Alhamdulillah. Kalau nggak dikasih tugas itu bukan mahasiswa ini. Nah, ya. Itu kalau direspon senang ya jadilah senang dan akan tambah semangat. Jadi yang membuat diri kita senang ya diri kita sendiri, yang membuat kita jengkel, mangkel, marah ya diri kita sendiri. Jadi mulai saat ini kalau menuntut ilmu ya, buatlah seperti orang jatuh cinta. Buatlah diri kalian senang, bahagia ya. Meskipun dosennya marahnya kayak apa saja, kalau kita respon senang ya senang aja. Nah, contoh misalkan saya lagi marah ini, gimana ini kuliah nggak ada selesainya ini ya, tugas nggak selesai. Kalau kita respon senang ya senang. Waduh lucu ya kalau marah ya. Tapi ya nggak perlu diomongkan. Kalau diomongkan saya lempar laptop kalian ya. Cukup dibatin saja. Nah, itu ya. Jadi mulai saat ini mudah-mudahan selalu bisa seperti orang jatuh cinta ya. Bisa selalu senang. Senang itu kan ada di dalam hati ya. Ada dalam pikiran kita. Jadi nggak harus muncul dalam sebuah perilaku. Kenapa? Kalau konteksnya orang lagi marah, masa kita munculkan dalam perilaku kan kita nanti nggak bisa adaptasi itu namanya ya. Tapi kalau dalam pikiran, dalam emosi kita ya, dalam hati kita itu kan yang tahu kan diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini pengantar perkenalan ya sebelum kita masuk pada pengantar materi. Ada pertanyaan mungkin? Ada. Biar kita semakin jatuh cinta gitu ya. Orang jatuh cinta kan kalau perkenalannya kan banyak yang ditanyakan itu ya. Masnya itu dari mana ya? Anakku berapa ya kan begitu ya.
Biasanya ya. Ada? Tidak ada. Ada Pak. Oh ada, silakan Mbak Sinta. Bapak apa namanya udah mengajar grafis dari kapan Pak? Saya lupa sejak kapan ya ngajar grafis itu ya. Kalau ngajar dalam pengertian informal ya sejak mahasiswa. Saya dulu waktu jadi mahasiswa itu kan ya aktif di organisasi gitu ya, baik di intra maupun ekstra. Dan saya juga dulu aktif di lab psikologi gitu. Dan saya sering isi kajian-kajian di lembaga intra gitu ya. Ya khususnya tes grafis ataupun tes-tes psikologi yang lain, karena dianggap asisten itu yang paling mengerti terkait dengan tes-tes kan gitu. Meskipun ya sebenarnya ya sama saja. Yang penting kan mau belajar apa tidak gitu ya. Jadi kalau ngajar dalam pengertian informal ya sejak mahasiswa ya. Saya S1-nya itu angkatan 99 ya. Angkatan 99 itu. Kalau ngajarnya 2009 ngajarnya ya. Ngajarnya 2009. Gitu Mbak Sinta. Ada lagi? Boleh tanya apa saja boleh kok ya. Biar kita semakin dalam cintanya gitu ya. Silakan. Orang psikologi itu harus banyak bertanya ya, karena asesmen itu kan dimulai dengan bertanya gitu. Jadi kalau kalian yang sudah punya pacar-pacar itu, kalian yang harus banyak bertanya. Jangan kalian yang malah ditanya-tanya pacarnya ya. Masa kalian malah di asesmen orang lain. Jadi kalian yang harus banyak bertanya ya, banyak observasi ya. Nah, ada silakan yang mau bertanya. Biar cinta kita semakin dalam. Kalau cinta kita semakin dalam, saya diam saja kalian sudah paham. Ya. Karena hati kita semakin dekat kan begitu. Ya. Silakan kalau Pak, ada lagi Pak. Silakan Mbak Sinta. Kan Bapak udah belajar grafis dah dari lama banget ya Pak. Nah itu sepanjang pengalaman Bapak, apa sih menurut Bapak yang paling menarik dari belajar tes grafis ini gitu Pak? Oke, jadi ini pertanyaan yang sudah mengarah pada perkenalan materi ya, tapi enggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya semua alat tes itu, tes psikologi itu sama ya sebenarnya ya. Tapi ada yang unik dari tes grafis itu. Apa uniknya? Uniknya itu seringkali tes grafis ini yang pertama memiliki sifat rekreatif. Ya, memiliki sifat rekreatif. Artinya orang yang dites itu seringkali tersenyum. Ya, tersenyum, bahkan kadang itu ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Jadi tes grafis ini memiliki keunikan orang yang dites itu mesti senang, ya. Senang. Jadi akhirnya ya tidak merasa kalau dites kan begitu ya. Coba kamu yang pernah ngetes grafis itu, orang yang kamu tes grafis itu terus terus apa ya serius gitu ya, kayak dites intelijensi gitu ya, mikir lama serius itu kan enggak ya. Nah, mesti tersenyum ya. Coba nanti kalau kalian sedang ngetes grafis itu lah pasti ada senyumnya ya ketika kamu tes itu ya. Nah, senyumnya itu ya bagian dari observasi ya, bagian dari observasi ya, bisa jadi dia sedang mentertawakan dirinya sendiri ya lewat gambarnya itu ya. Jadi yang pertama itu ya karena memiliki sifat rekreatif itulah ya yang saya itu suka ya dengan tes grafis itu. Terus yang kedua
tes grafis itu ekonomis, ya, ekonomis. Jadi kalau kalian beli tes psikologi kan mahal-mahal ya, mahal-mahal. Tapi kalau tes grafis ini ya sangat ekonomis sekali lah ya. Nggak punya kertas apapun, kalau kita sudah memahami dasar-dasar tes grafis itu, nah itu bisa jadilah instrumen ya, instrumen. Yang penting kita itu yang pertama itu memahami filosofinya dulu ya, dasar-dasar teorinya ya. Nah, kalau tes grafisnya itu kan sudah masuk hal teknisnya ya, hal teknisnya. Nah, mungkin sementara dua itu dulu Mbak Sinta ya. Ada lagi, boleh tanya apa saja ya untuk perkenalan. Kalau tidak ada ganti saya yang tanya. Ya, kalau enggak ada yang tanya ganti yang tanya ya. Oke ya. Kita perkenalan masuk pada tes grafis ya. Tapi saya mau bertanya dulu ya. Ke siapa ya? Mungkin yang pada yang belum ngomong-ngomong dulu lah ya. Mbak Tiara. Nah, Ya Pak, Mbak Tiara ini di mana ini Mbak Tiara? Asli mana? asli Kalimantan Selatan Pak. Oh, S1-nya dari Satunya UMM. UMN. Oke, Mbak Tiara. Mbak Tiara, sudah pernah belajar tes grafis ya? Sudah Pak. Sudah. Apa yang diketahui sama Mbak Tiara tes grafis itu? Kalau yang masih saya ingat itu sampai sekarang itu buat tes kepribadian gitu Pak. Kalau S1 kemarin belajarnya katanya itu untuk tes kepribadian seseorang gitu. Jadi terlihat dari gambarnya, garis-garisnya, bentuk-bentuk gambarnya terlihat di situ. Jadi itu bisa menggambarkan kepribadian orang gitu. Itu. Ya. Oke, makasih Mbak Tiara. Mbak Jovita. Mbak Jovita, asli mana Mbak Jovita? Asli Malang, Bapak. Malang. S1-nya dulu di mana Mbak Jovita? Di Brawijaya. Di UB ya. Oke. Mbak Jovita, apa yang Mbak Jovita ketahui tentang tes Wartek, Mbak Jovita? Yang saya ketahui Wartek itu tes proyeksi, Pak. Jadi untuk melihat kepribadian juga, mengukur emosi juga, gitu. Itu, oke. Ada lagi Mbak Nindya Esti, ya. Mbak Nindya. Iya, Asli mana Mbak Nindya? Trenggalek. Oh, Galek ya. S1-nya di mana dulu? Dulu di UMM juga, Pak. UM juga. Oke. Mbak Nindya, apa yang Mbak Nindya ketahui tentang tes TAT Mbak Nindya? Kalau tes TAT setahu saya itu tes proyeksi. Jadi kita menyuruh testi untuk menceritakan dari cerita-cerita dari gambar yang kita sajikan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Jadi tes-tes itu semuanya sebenarnya adalah tes yang bersifat proyeksi. Sebenarnya kalau kita nyebut tes itu kurang tepat ya. Tes itu secara umum itu memiliki jawaban yang salah dan benar. Contoh misalkan tes intelijensi itu ya. Tes intelijensi. Itu kan ada jawaban salah atau benar. Tapi kalau yang bersifat ingin melihat kepribadian itu sebenarnya ya bukan tes ya. Karena tidak ada jawaban benar salah gitu ya, benar salah. Nah, sebenarnya yang paling tepat itu ya teknik proyeksi, ya, teknik proyeksi. Di tes grafis itu ya salah satu teknik proyeksi, ya, teknik proyeksi.
Ini apa ada yang belum pernah belajar tentang psikologi proyeksi? Yang dari UB tadi sudah pernah belajar psikologi proyeksi? Pernah dapat pengantarnya, Pak. Nah, dapat pengantarnya. Mas Ricky sudah pernah dapat psikologi proyeksi? Pernah Pak, sekilas gitu. Sekilas. Oke. Yang dari UIN pernah dapat psikologi proyeksi? Pernah Mbak Sinta? Kemute Mbak Sinta, kemute. Oh iya, pernah Pak, sekilas juga. Oh, lagi makan permen apa lagi makan nasi nih Mbak Sinta ini? Ya enggak apa-apa ya, sambil makan, sambil minum boleh. Ya. Jadi sudah semuanya pernah ya dapat psikologi proyeksi ya. Karena itu dasarnya ya, dasarnya. Kalau tidak memahami psikologi proyeksi ya akan kesulitan untuk mengaplikasikan teknik-teknik proyeksi. Ya, kayak tes wartek, tes grafis, TAT ya. Nah, itu kan semuanya kan teknik-teknik proyeksi. Kalau dipahaminya hanya teknisnya saja, maka nanti interpretasinya seringkali itu cenderung bersifat primbon. Ya, bersifat primbon itu apa? Ya akhirnya kan kalau gambarnya begini, wah dilihatlah buku grafisnya gitu ya. Wah, kalau gambarnya putus-putus ini ada kecenderungan schizofren gitu ya. Hmm, Maka dimaknailah seperti itu. Padahal itu pacarnya sendiri. Hah? Waduh bahaya ini ya. Pacar saya ini ternyata ada kecenderungan schizofren. Besok diputus. Oh, nah, makanya bahaya kalau kita interpretasi itu hanya bersifat teknis yang seperti primbon, gitu ya. Teknis yang seperti primbon. Nah, kalau kita memahami tes psikologi proyeksi ataupun filosofi dan teori, maka nanti akan lebih mudah untuk mengembangkan interpretasi, ya, mengembangkan interpretasi. Jadi tidak terbatas yang ada pada buku, apalagi buku grafis. Ya. Mungkin kalian sudah punya semua ya, sudah punya buku grafis semua ya. Ada yang belum punya buku grafis? Oh, ada itu ya, tes grafis ya. Oh, jadi sebenarnya literatur buku grafis itu dulu risetnya itu pada orang-orang schizofren ya, orang-orang yang mengalami gangguan psikologi. Sehingga kenapa kok interpretasi di dalam buku itu kok jelek-jelek semua ya. Nah, coba dilihat itu buku tes grafis itu mesti interpretasinya jelek-jelek semua itu ya. Ya wajar karena memang risetnya dulu yang di datanya dari orang-orang yang kena gangguan semua gitu loh ya. Jadi sangat wajar kalau interpretasinya itu jelek-jelek semua. Berbeda dengan tes wartek ya. Nah, berbeda dengan tes wartek. Kalau tes wartek ya tidak ke schizofren ya. Orang schizofren di tes wartek itu pasti gambarnya itu tidak sesuai ya atau tidak adekuat ya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh stimulus itu ya itu kalau orang schizofren. Jadi nanti kalau kamu ketemu orang schizofren, nah, kamu tes wartek itu mesti gambarnya Anda ini terputus ya dari harapan atau keinginan dari stimulus itu gitu. Karena orang schizofren itu kan kontak realitasnya itu kan terputus kan begitu ya kontak realitasnya sehingga hidupnya ya lebih pada banyak pada halusinasi ataupun
delusi. Ya. Nah, sehingga nanti kalau menginterpretasi tes grafis, ya jangan hanya melihat primbonnya, ya, tapi perlu juga diperhatikan konteksnya, konteks subjeknya, ya, konteks subjeknya. Karena bahaya sekali ya. Seperti halnya tadi, misalkan kalian tes grafis pacar kalian ya, wah ini ada gambarnya, wah ini garisnya seperti orang schizofren ya, oh, kamu maknai schizofren ya, kan bahaya, ya bahaya. Nah maka dari itu perlu kita pelajari ya, mungkin kita refresh kembali. Kalian bisa baca-baca referensi terkait dengan psikologi proyeksi untuk menguatkan ya pemahaman kalian terkait dengan psikologi proyeksi. Nanti kalau bisa memahami lebih dalam, maka akan sangat membantu kalian melakukan interpretasi, ya, melakukan interpretasi. Karena proyeksi itu sebenarnya sangat luas, ya, sangat luas. Contoh misalkan kalian bertamu ya, biasanya kalau kalian bertamu, biasanya tuan rumahnya kan bilang ya, dari tadi kok nggak dimakan-makan, terus tuan rumahnya bilang, ayo ayo dimakan dimakan, gitu ya. Nah, biasanya kan begitu, ya. Wah, kira-kira interpretasinya apa kira-kira yang bisa kita maknai dari apa yang disampaikan oleh tuan rumahnya gitu. Ayo dimakan dimakan. Dari tadi ini nggak dimakan gitu ya, ngobrol aja gitu ya. Yang kebetulan pas makan ini Mbak Sinta ini. Mungkin Mbak Sinta tahu. Kira-kira apa maknanya yang bisa kita maknai? Ibunya, tuan rumahnya mungkin suka menyuguhkan makanan. Dia suka lihat orang menikmati apa yang disuguhkannya gitu Pak mungkin. Itu ya bisa jadi begitu ya, karena memang kita memberikan interpretasi itu kan tidak ada jawaban yang valid, ya, tidak ada jawaban yang valid karena sangat tergantung dengan jam terbang dari interpreternya kan gitu ya. Salah satu ciri dari orang kalau melakukan proyeksi itu dia tidak menyadari kalau dia itu sedang melakukan proyeksi. Kalau dia menyadari itu namanya berbohong. Ya. Kalau dia menyadari itu berbohong. Tapi kalau dalam proyeksi itu ya dia tidak menyadari ya kalau dia sedang melakukan proyeksi. Nah kalau kita maknai, tuan rumah ini mungkin pengennya segera tamunya ini pergi, ya, pergi. Loh kok bisa begitu Pak? Nah kan dari tadi sudah ngobrol ya, nggak dimakan-makan kan lama jadinya ya. Biar cepat pergi ya suruh makan ya, biar segera pulang. Nah, itu contoh kecilnya ya kalau kita memahami proyeksi. Terus ada lagi ya, misalkan kalian kan bertamu dengan teman-teman kalian gitu ya. Terus makanannya itu mungkin tinggal 3, 2 atau 1 begitu ya, belum dimakan. Temennya kok nyeletuk, ayo dimakan itu tinggal sedikit itu nggak dihabisin aja gitu ya. Kira-kira maknanya apa kira-kira seperti itu? Sebenarnya dia yang pengen makan itu Pak. Betul. Sebenarnya kira-kira dialah yang sebenarnya pengen makan gitu ya. Cuman orang yang melakukan proyeksi selain tidak menyadari itu, seringkali orang itu merasa takut dikecewakan, takut tersakiti gitu ya.
Nah, akhirnya orang melakukan yang namanya defense mechanism. Nah, proyeksi itu sebenarnya ya salah satu bentuk defense mechanism. Ya, proyeksi itu sebenarnya ya salah satu bentuk defense mechanism. Nah, akhirnya kan dia ngomong lewat temannya, padahal dia sendiri. Nah, kalau dia ngomong sendiri, saya habiskan ya kan malu. Nah, agar itu tidak terjadi ya diproyeksikan. Ya. Jadi belum tentu loh ya orang yang berusaha menjujurkan kamu itu misalkan ini ya Mas Rofikul ini kok tiba-tiba nyampaikan salam gitu ya Mas Rofikul itu ya. Mbak Sinta dapat salam dari Mas Rizky, Mas Riki. Ya, belum tentu itu dapat salam beneran ya. Sebenarnya ya Mas Rafikul sendirilah ya yang pengen mendekati gitu ya, tapi kan diproyeksikan lewat temannya ya, lewat temannya. Nah, itu contoh-contoh proyeksi yang sangat ya dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita alami ya, sering kita alami. Nah, kalau kita semakin peka, semakin memahami terkait dengan psikologi proyeksi, maka ya kita akan semakin mudah untuk memahami orang lain, ya, semakin mudah untuk memahami orang lain. Kalau kita mudah memahami orang lain itu ya enggak perlu ada rasa marah, jengkel atau mangkel gitu ya, karena kita paham dia kan begitu. Nah, jadi itu. Wah banyak sebenarnya ya contoh-contohnya ya. Misalkan yang sudah menikah selain Mbak Tri Lovena siapa ya di sini ya? Siapa Mbak Tri? Ada Mbak Yusanti Zahro, ada Bunda Sri Retno, Ada sama Bunda. Tiara Maulida, Banyak sama ya? Umi Rahmawati. Banyak, Pak. Alhamdulillah. Iya. Pengalaman saya waktu jadi sekprodi, saya pernah jadi sekprodi ya di S2 di Mapro maupun Sains itu mereka yang berkeluarga itu ternyata lulusnya itu lebih cepat ya dari yang belum gitu ya. Jadi saya amati ini kok cepat sekali ya padahal sudah berkeluarga gitu ya. Daripada yang belum kok bisa ya mungkin karena pikirannya sudah fokus paling ya. Jadi sudah nggak mikir lagi pacar gitu ya. Tapi yang masih pacaran kan mungkin pikirannya masih terbagi-bagi gitu ya. Wah, ini ada Bu Sri Retno. Wah, ini senior saya ini ya. Waduh. Assalamualaikum Bu Retno. Oke, Pak Zainul, dari tadi ngomongin cinta terus jadi saya dengarkan aja. Iya ini ya. Ah, ini, ini Bu Retno ini senior saya nih. Luar biasa kisah cintanya itu ya. Jadi saya sangat terharu gitu ya. Sangat terharu. Oke, makasih Bu Retno ya. Mohon maaf ini ya karena Oke, Pak. semangatnya luar biasa ini. Salut saya. Jadi memang betul itu ya dari pengalaman yang saya amati yang kuliah di Mapro, yang berkeluarga itu ternyata banyak yang lulusnya lebih cepat ya. Nah, lebih cepat. Ya maksudnya ya bendang nikah kabeh ya. Bendang nikah semua, bendang mari kuliah kan gitu ya. Oke, salam Pak Junet Bertno. Oke, Pak Zainul sudah mau pergantian ini kan harusnya Pak akhir November ya. Oh, iya 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 iya. Makasih makasih. Oke, Pak. Ya, Bu Retno ada siapa lagi ya tadi yang sudah menikah ya? Banyak sekali tadi. Siapa Mbak Sinta? Ada Tiara sama Oh, Mbak Mbak Lisa. Tiara.
Mbak Tiara ya, ini kan masih fresh ya, beda dengan Bu Retno ya. Mbak Tiara ini kan masih fresh ya. Mbak Tiara tahu nggak kenapa orang kalau menikah itu kok ada pohon pisangnya itu biasanya ya? Kalau di Kuwadi apa ya di waktu resepsi itu kan mesti ada pohon pisangnya ya biasanya ya. Kok nggak pohon apel apa pohon rambutan ya? Karena katanya itu Pak, Ya. pohon pisang itu kan tumbuhnya cepat gitu. Terus cepat berbuah, terus biar anaknya banyak, katanya gitu. Terus ada lagi? Itu aja sih yang saya tahu Pak. Itu ya, betul sekali ya. Jadi ya memang semua dalam budaya kita ternyata juga mengandung proyeksi gitu ya. Jadi kenapa kok pohon pisang ya? Katanya itu pohon pisang itu kan berbuahnya cuma sekali. Harapannya ya nikahnya ya cukup sekali lah seumur hidup. Ya. Nggak nambah-nambah ya. Mas Riki nggak boleh nambah-nambah gitu ya. Jadi harapannya ya cukup sekali. Jadi pohon pisang itu buahnya cuma sekali. Sekali berbuah mati. Ya, itu pohon pisang. Terus pohon pisang itu kan ya seperti yang disampaikan Mbak Tiara tadi itu ya. Buahnya kan banyak itu ya. Ya bisa dimaknai biar rezekinya nanti banyak, anaknya banyak ya. Tumbuhnya kan ya cepat kan gitu ya. Ya biar segera juga cepat punya anak ya, punya momongan ya, rezekinya lancar. Nah, itu proyeksi ya di balik pohon pisang. Nah, kita perlu memahami ya, memang itulah yang nampak. Nah, tugas kita nanti sebagai seorang interpreter itu ya memaknai dari yang nampak-nampak itu. Jadi yang belum menikah ya jangan hanya tahu kalau pas resepsi harus nginjak telur gitu ya. Tapi apa ya interpretasi makna dari menginjak telur itu? Kan ada yang menginjak telur. Kalau Bu Retno dulu nggak perlu nginjak telur ya, langsung nginjak kasur. Nah itu pentingnya kita memahami psikologi proyeksi. Nanti dibaca-baca lagi terkait dengan psikologi proyeksi. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sekilas terkait dengan psikologi proyeksi. Mbak Sinta kayaknya mau tanya lagi. Silakan Mbak Sinta, boleh kok ya. Sudah, Pak. Oh, sudah. Belum ada yang bertanya. Oke, kalau belum ada saya menambahkan sedikit. Jadi kalau dalam pandangan Freud, Adler ya, proyeksi itu seringkali dilakukan oleh orang itu memang dalam konteks untuk defense mechanism. Ya. Tapi itu berkembang lebih luas ya. Orang melakukan proyeksi itu tidak hanya dalam konteks untuk defense mechanism, tapi juga melihat ya harapan-harapan dia, keinginan-keinginan dia, ya, tekanan-tekanan yang ada dalam dirinya. Ya. Nah, akhirnya muncullah yang disebut dengan proyeksi. Nah, alat tesnya itu muncul disebut dengan TAT. Jadi TAT itu kan melihat need press ya, serta konflik-konflik yang ada dalam diri individu itu sendiri. Tapi kalau di proyeksi yang pendekatannya itu adalah si Freud, Adler ya. Kalau Adler kan orang itu kan cenderung selalu untuk menutupi inferioritas dia, ya, inferioritas dia. Sehingga dia melakukan yang namanya kompensasi, ya, kompensasi. Terus begitu melakukan kompensasi untuk
eh, menghilangkan atau menutupi inferioritasnya. Nah, kompensasi ini yang juga disebut sebagai proyeksi. Ya. Nah, itu proyeksi secara umum. Demikian nanti dalam tes grafis, kalau teorinya banyak ya, teori-teorinya ya. Di buku grafis itu nanti bisa dibaca ya, dicermati. Harapan saya kalau ketika ketemu seperti ini lebih banyak ini ya, diskusi, mengkaji gitu. Daripada saya hanya ceramah gitu ya. Kalau saya ceramah itu pembelajaran anak-anak SMP ya, anak-anak SMP. Tapi kalau pembelajaran orang dewasa itu kan lebih banyak mengkaji ya, mendiskusikan apa yang mungkin kurang kita pahami, dan kita bisa mendiskusikan itu kalau kita ya mengisi otak kita apa yang ingin kita pelajari ya, sehingga tidak terkesan saya ngejoki gelas kosong kan gitu ya, gelas kosong. Nanti kalau terkesan ngejoki gelas kosong itu ya akan cepat kosong lagi gelasnya ya, akan cepat kosong lagi gelasnya. Nah itu kita masuk pengantar ke grafis sekilas ya. Ada yang tahu enggak ya, tes grafis itu ada 3 gambar ya. Gambar apa saja Mbak Kintan ini, Mbak Kintan ini. Mbak Kintan ini di mana ini? Mbak Kintan asli mana Mbak Kintan? Saya asli Jombang, Pak. Oh, Jombang. Apanya Gus Dur, Mbak Kintan? Iya, deketnya. Deketnya ya. Wah, Iya. luar biasa ini. Makamnya Gus Dur rame terus katanya ya. Baru dibuka, Pak. Oh, baru dibuka. Iya. Kamu berarti sering ke sana ya? Kebetulan nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. S1-nya dari mana Mbak Kintan? Dari UMM juga, Pak. Oh, dari UMM juga. Oke, Mbak Kintan. Tes grafis Iya. itu apa saja tuh yang digambar Mbak Kintan? Masih ingat mungkin? Ada pohon, orang, sama rumah kayak. Rumah. Yang ketiga yang biasanya HTP. Ya, HTP. Ingat ya Mbak Kintan, apa HTP itu? Lupa. HTP host 3 person. House itu rumah, 3 pohon, person orang. Rumah, pohon, orang. Ya. Mas Riki, saya suka melihat Mas Riki nih ya, semangatnya duduknya itu luar biasa sekali. Mas Riki, kenapa loh kok yang digambar itu kok pohon gitu ya? Kok enggak pesawat misalkan gitu ya, mobil gitu ya, tapi kok pohon itu? Mungkin Mas Riki masih ingat ya, kenapa kok pohon kok bukan pesawat ya? Soalnya mainan sekarang anak-anak itu kan lebih pada itu ya, pesawat, mobil-mobilan gitu ya. Mungkin Mas Riki itu ya ada pemahaman gitu, bisa disampaikan. Kurang ingat sih Pak kalau misalnya masalah sejarahnya itu kenapa dibuat pohon. Oh itu. Ya saya nggak bicara soal sejarah ini ya. Ya mungkin Mas Riki punya ya refleksi atau pemahaman gitu ya. Kenapa kok pohon gitu loh ya. Kira-kira pendapat Mas Riki kenapa itu? Kalau misalnya menurut pendapat saya sih Pak, itu lebih karena pohon itu kan yang hidup dia kan. Jadi ya itu bisa menggambarkan, memproyeksikan diri kita yang juga itu hidup gitu. Maksudnya yang bertumbuh dan berkembang gitu Pak. Lah sapi itu juga hidup itu ya, sapi. Cuman agak kurang etis sih Pak kalau misalnya diproyeksikan dengan hewan gitu. Maksudnya gitu. Kalau menurut saya gitu Pak. Oh, gitu. Oke ya, nanti dibaca-baca lagi, ada di buku di grafis ya. Jadi kenapa kok pohon itu, katanya pohon itu mirip dengan kehidupan manusia.
ya, mirip dengan kehidupan manusia. Dikatakan manusia itu kan kalau menurut Freud itu kan ada yang namanya id, ego, super ego. Ya. Di pohon itu dikatakan demikian salah satu teorinya ya atau filosofinya. Id-nya itu bagian akar kan begitu ya. Ego ini bagian batang, super ego bagian mahkota atau daun. Nah, akar itu kan tidak kelihatan. Ya, akar itu kan tidak kelihatan. Nah, sama id ya itu kan tidak kelihatan. Id itu kan dorongan, keinginan. Ya. Jadi nggak ada orang yang tahu keinginan Mas Riki sekarang itu nggak ada yang tahu. Ya. Kalau dia tahu ya mungkin dia orang sakti gitu ya. Bisa membaca keinginan atau pikiran. Ya. Jadi sama ya, akar itu kan sesuatu yang di dalam tanah. Jadi tidak diketahui ya, sesuatu yang ada di dalam. Sama it juga demikian. Jadi nanti kalau kalian belajar observasi itu tidak boleh ya mengobservasi keinginan itu tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi observasinya mengetahui keinginan subjek marah loh, gimana keinginan diobservasi tidak bisa. Itu ini ya sesuatu yang tidak kelihatan ya, karena ada orang yang mengatakan itu ya alam yang dalam diri kita gitu ya, dalam diri kita. Nah, pohon itu kan punya akar. Nah, akar itu kan tidak bisa kelihatan ya. Tapi ada orang kalau nggambar pohon itu akarnya kelihatan. Ya, akarnya kelihatan. Padahal pohon itu kan tidak kelihatan akarnya. Ya, tidak kelihatan akarnya. Nah, ini kan tentunya itu memiliki makna ya, memiliki interpretasi gitu ya. Nah, mungkin ada yang masih ingat gitu ya. Kira-kira orang gambar pohon tapi akarnya digambar kelihatan. Ya. Itu kira-kira apa sih interpretasinya? Ya. Padahal kenyataannya pohon nggak kelihatan akarnya, tapi digambar itu kelihatan. Ya. Nah ini tentunya ya memiliki interpretasi, ya, memiliki interpretasi. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa kira-kira? Izin Bapak. Mas Indira, ya. Siap. Nah. Yang sepengetahuan dalam? Ya, silakan Mas Indira. Okay. Siap. Sepengetahuan saya itu untuk akar sendiri itu lebih ke pegangan hidup Bapak. Biasanya itu kalau anak kecil biasa menggambar seperti itu. Kalau pada orang dewasa biasa yang apa istilahnya normalnya tidak menggambarkan. Jadi hanya langsung mulai di atas tanah itu saja. Jadi mungkin kesimpulannya karena akar itu ya filosofi itu kan istilahnya juga sebagai pengikat pohon sekuat itu kan dalam tanah. Berarti kalau dalam kehidupan manusia itu bisa dikatakan bahwa yang orang menggambarkan akar itu dia juga butuh masih ada kebutuhan untuk mencari pegangan, atau biasanya itu ke ibu seperti itu, atau ya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Indira ya. Iya Bapak. Nah, ada lagi yang menambahkan mungkin? Mungkin saya ingin menambahkan Pak. Silakan Mbak. Iya. Seperti yang tadi dijelaskan Bapak ya, bahwa itu sebagai perwakilan atau proyeksi dari id bila di teorinya psikoanalisa. Jadi seseorang yang menggambarkan akar, misalnya dia memang usia dewasa ya Pak, itu bisa jadi
individu ini kurang mampu untuk mengendalikan dorongan-dorongan id-nya gitu. Jadi masih banyak dipengaruhi id dalam dirinya gitu. Kurang bisa menyeimbangkan antara id dan super egonya gitu. Oke, terima kasih Mbak Lovena ya. Nah, cukup diwakili laki-laki dan perempuan lah ya. Jadi tadi pernyataan yang sangat bagus ya dari Mbak Mas Indira ya. Anak kecil kalau suruh gambar itu pasti akan kelihatan akarnya. Kalau nggak percaya nanti coba ya yang punya anak kecil atau anak tetangganya ya, suruh gambar pohon ya, akan kelihatan akarnya. Kenapa demikian? Karena anak kecil itu secara imajinatif itu belum bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Ya, berbeda dengan orang dewasa ya, sudah tahu ya. Nah, bagaimana kalau orang dewasa kok gambarnya akarnya kelihatan? Berarti salah satu interpretasi yang bisa kita maknai berarti orang dewasa itu ya masih memiliki sifat infantil, orang mengatakan ya. Bahasa 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 klinisnya ya. Infantil itu maknanya kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan atau childish ya. Atau childish kekanak-kanakan. Nah, itu interpretasi yang pertama. Jadi tadi yang sampaikan Mas Indira ya, betul sekali. Jadi kalau anak kecil itu memang kalau suruh gambar pohon itu kebanyakan itu kelihatan akarnya, ya, kelihatan akarnya. Dan itu salah satu makna yang kita bisa berikan. Yang kedua tadi disampaikan Mbak Love, ya, memang kalau yang dominan itu di akar yang dilihatkan begitu itu memang dominasi orangnya itu digerakkan atau didominasi oleh id-nya, oleh dorongannya. Jadi artinya orang itu masih belum bisa mengendalikan dorongan-dorongan dia. Ya. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu orangnya akan cenderung impulsif gitu ya, impulsif ya. Nah, jadi dia agak kesulitan mengontrol dorongan keinginannya. Ya. Misalkan yang lagi ngetren itu sekarang itu film Korea, gitu ya, film Korea. Saya nggak tahu ini ada yang senang film Korea apa tidak ini ya. Jadi wah ini film Korea itu kan cenderung filmnya seri, gitu ya, film seri. Serinya itu mungkin sampai 40-an, 50-an gitu ya. Nah, orang yang nggak bisa mengendalikan dorongan keinginannya itu ya terus akan melanjutkan film serinya itu. Bahkan mungkin sampai kepalanya puyeng atau apa gitu terus gitu ya. Terus ya. Nah, itu sangat rentan terhadap gangguan atau problem psikologis ya. Nah, dia masih belum bisa mengendalikan dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Ya. Nah, kalau di sini kayaknya nggak ada yang seperti itu ya. Buktinya kalau kuliah ya datang semua. Gitu ya. Jadi kalau beberapa mahasiswa di S1 itu ada yang begitu ya, nggak bisa kuliah gara-gara nonton film Korea. Gitu. Gara-gara nonton film Korea. Ya. Nah, itu salah satu kenapa kok pohon ya yang digambar. Jadi dikatakan pohon ini ya memang memiliki prinsip kehidupan yang mirip dengan kehidupan manusia. Bahwa manusia itu dimulai dari sesuatu yang tidak tahu. Ya, jangan bayi itu kan tidak tahu apa-apa ya. Nah, berkembang kan lebih tahu ya. Lebih tahu, akhirnya bisa memahami realitas. Ya. Nah, sama pohon pun demikian. Tumbuh itu dari sesuatu yang tidak nampak, pohon ya. Kan dari bawah ya, dari bawah. Kemudian ke atas berkembang ya sampai daunnya ini ada yang lebat, ada yang subur. Nah, ini dianggap yang paling
mendekati dengan kehidupan manusia. Ya, paling kehidupan manusia. Nah, itu sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya mau Mas, tanya. biar nggak saya terus yang tanya ya. Ini Silakan, secara umum sih Anissa. Pak, kayak seberapa banyak, ini secara umum tes grafisnya, seberapa besar pengaruh orang yang bisa atau suka gambar itu sama hasilnya. Soalnya, kan tadi Bapak bilang kan, kalau misalkan subjek yang dites grafis itu biasanya senang karena disuruh gambar. Tapi pengalaman saya tuh nggak senang Pak, karena saya nggak bisa gambar gitu. Jadi, kira-kira ngaruh nggak sih sama hasil pribadinya itu kalau misalkan dia emang nggak bisa atau nggak suka gambar gitu. Nah, mungkin testernya itu pendekatannya kurang bagus ya. Jadi kalau ada persepsi yang dites itu, waduh saya nggak bisa gambar ya, gambar saya jelek. Nah itu testernya mungkin pendekatannya kurang bagus. Jadi nanti kalau kalian ngetes itu ya perlu disampaikan ya. Kita tidak melihat baik buruknya gambar, jelek apa tidaknya gambar itu perlu disampaikan ya. Agar si subjek itu tidak tertekan karena nggak bisa gambar. Ya. Karena memang pada kondisi tertentu kalau si tester ketika memberikan instruksi itu tidak tepat, itu ya akan membuat cemas. Ya, akan membuat cemas bagi si testi. Nah, mungkin kalian S1 dulu kan sudah diajari ya cara menyampaikan tes grafis gitu ya, instruksinya ya. Instruksinya. Kayaknya nanti perlu saya cek kembali deh biar biar lebih ya pendekatan nanti ketika sama testi itu testi tidak cemas, tidak khawatir gitu ya. Itu memang rapot itu sangat penting di awal sebelum kita ngetes ya. Sebelum kita ngetes. Jadi Mbak Anissa saya kira mungkin itu ya nanti rapotnya ya waktu memberikan instruksi itu perlu disampaikan ya secara jelas agar si testi itu tidak cemas ya, tidak cemas. Sama kayak tes-tes inventory yang mengungkap kepribadian itu kan selalu kita sampaikan ya. Ini tidak ada jawaban benar atau salah kan gitu ya. Nah, sama sebenarnya. Pun demikian di tes grafis ya. Jadi kita tidak melihat apakah gambar kalian ini bagus, jelek atau enggak, jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau kalian tidak bisa gambar terus kalian dapat 100 buat 70. Nah, jadi itu Mbak Anissa. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin? Belum ada. Oke, kalau belum ada gantian. Saya yang tanya ini ya. Tanyanya ke Mbak Sinta. Ya. Karena Mbak Sinta ini murah senyum ya. Jadi kalau orang-orang senyum itu ciri-ciri bahagia. Mbak Sinta mungkin dulu masih ingat ya memberikan instruksi tes grafis itu seperti apa gitu. Seingatnya saja mungkin bisa disampaikan. Seingatnya aja ya Pak. Iya, seingatnya saja, nggak usah membaca buku ya. Nanti kalau membaca nanti diketawain sama testinya. Waduh, mbaknya ini ngetes tapi nggak paham instruksinya gitu ya. Nah, seingatnya saja. Ceritanya tes baum ya Pak, pohon aja gitu ya. Iya, tes pohon aja. Iya. Misalnya dibagikan kertasnya. Terus gimana ya Pak memulainya tuh? Ya, yes, pokoknya kertas sudah dibagi lah, tinggal menyampaikan instruksinya gitu aja. Nah, jadi teman-teman bisa silahkan menggambar sebuah pohon yang tidak apa gitu ya. Saya lupa ya Pak, apa pohon yang harus ada batangnya gitu ya Pak ya. Lupa syaratnya apa aja gitu. Oh, lupa. Iya. Ada yang ingat mungkin instruksinya, teman-teman yang lain. Dari mas-mas, mbak-mbak semuanya mungkin masih ingat instruksinya.
Ya yang diingat aja lah ya, nggak harus detail sama seperti dengan yang di buku. Yang di buku itu pun belum tentu betul. Menurut saya nih Pak, Ah ya, silakan eh, Mas Riki. saya pernah belajar, kan dulu pernah belajar, jadi ada 2 instruksi gitu, beda dosen gitu. Jadi yang satu itu dibilangnya ya cuman gambarlah pohon, udah selesai gitu aja, nggak ada stimulus-stimulus lain gitu. Tapi yang satu lagi itu gambarlah pohon, tetapi jangan yang ya pohon yang memiliki kayu, batangnya itu kayu gitu, bukan seperti pohon pisang atau sebagainya gitu. Itu Dan ya. akarnya tunggang kalau nggak salah saya. Tapi yang sering saya dengar itu yang itu sih Pak, yang cuman gambarlah pohon, dah gitu doang. Oke, makasih Mas Riki ya. Memang untuk memberikan instruksi tes grafis itu banyak versi, ya, banyak versi. Dan yang mungkin paling populer itu kan instruksinya itu kan silakan gambar pohon yang berkayu atau gambar pohon yang berkambium begitu ya. Kecuali pohon palem, pohon kelapa, pohon pepaya, pohon pisang kan gitu ya umumnya ya. Nah, itu secara yang paling umum itu yang seringkali disampaikan. Ya memang demikian beberapa pendapat yang ada ya. Tapi kembali lagi pada pemahaman kita terkait dengan psikologi proyeksi ya. Psikologi proyeksi. Jadi kalau saya memberikan tes Baum, ya instruksinya sangat mudah saja. Silakan gambar pohon yang berkayu. Ya, itu saja. Tapi biasanya si testi akan banyak bertanya. Ya, pertanyaannya biasanya begini, Pak, apa boleh gambar pohon pisang? Gitu. Jawaban kita apa? Terserah. Ya, terserah. Jadi memang salah satu ciri dari tes proyeksi itu ambiguitas. Ya, ambiguitas. Karena dengan ambigu itu akan memunculkan interpretasi makna. Ya. Dan ciri yang kedua itu respon atau jawaban dari tes proyeksi itu sangat bervariasi. Kenapa demikian? Ya karena disitulah yang namanya individual differences. Ya, individual differences. Jadi kalau instruksinya silakan gambar pohon yang berkayu kecuali pohon pisang, pohon ini, pohon itu, akhirnya kan orang akan mikir, ya, mikir dan ya tentunya akan mengurangi nilai-nilai dari proyeksi itu sendiri, ya, proyeksi itu sendiri. Contoh misalkan, silakan gambar pohon yang berkayu kecuali pohon pisang, pohon pepaya, ya, otomatis dia tidak akan menggambar pohon itu, ya, karena sudah dilarang ya, dilarang. Nah, tapi kalau kita instruksikan, silakan gambar pohon yang berkayu, tapi yang digambar kok pohon pisang, ya, apa kira-kira maknanya? Ya, kira-kira pohon pisang itu berkayu apa tidak? Tidak. Maknanya apa berarti? Artinya daya pemahaman, daya analisa dia tidak mampu menangkap. Ya. Dia tidak bisa membedakan mana pohon yang berkayu dan tidak berkayu. Nah, jadi tentunya setiap instruksi ya dalam tes proyeksi itu sebenarnya ada interpretasinya ya, ada maknanya di balik itu. Ya. Nah, terus kemudian setelah orang menggambar itu kan baru diminta untuk menuliskan nama pohon ya. Nama pohon. Ada yang tahu kenapa kok nama pohonnya ditulis di akhir, tidak di depan?
Misalkan silakan gambar pohon beringin, misalkan gitu ya. Nah, tapi kok nama pohonnya kok di akhir. Nah, Mbak Sinta mungkin ingat ini Mbak Sinta. Gimana Mbak Sinta? Nggak tahu sih Pak, apa ya? Mungkin untuk memastikan kalau subjek ini tahu tahu pohon apa yang dia gambar gitu. Kalau misalnya dia gambarnya pohon, misalnya pohon apel, tapi dia kasih namanya pohon anggur gitu kan nggak sesuai gitu mungkin Pak. Gitu ya. Soalnya saya pernah ngetes itu ditanya oleh user ya, oleh ya apa? Oleh HRD-nya ya, HRD-nya yang kebetulan posisinya tinggi dan mengamati ketika saya ngetes begitu. Setelah ngetes saya didekati dan ditanya, "Loh, kenapa nama pohonnya kok ditulis di belakang?" gitu ya. Saya juga kaget ya. Apa ya? Waktu kuliah dulu nggak pernah saya dikasih tahu gitu ya. Nah, tapi untungnya belajar psikologi proyeksi gitu ya. Untungnya belajar psikologi proyeksi. Jadi saya bisa memaknai gitu ya. Saya bisa memaknai. Salah satu jawaban yang saya sampaikan ya memang jawabannya harus saya sesuaikan dengan konteks dari siapa yang bertanya ya. Si apa HRD manajer HRD-nya tanya begitu ya saya sampaikan sebenarnya itu melihat apakah karyawan Bapak itu kerjanya itu menggunakan konsep apa tidak, saya bilang gitu ya. Kalau karyawan Bapak itu menggunakan konsep, maka sejak awal dia akan sudah paham apa yang dia akan gambar ya. Misalkan dia gambar pohon mangga ya, gambar pohon mangga ya. Artinya dia sudah punya konsep, oh nanti gambar mangga itu seperti ini, maka gambarnya akan otomatis sangat mirip dengan gambar mangga. Ya. Tapi banyak orang juga itu ternyata kerjanya itu enggak pakai konsep, wis pokoknya gambar, pokoknya kerja, ya, pokoknya kerja. Tapi setelah diminta untuk menuliskan keterangan gambar itu, bingung, ini gambar apa ya? Loh, nah, kalian kerja tadi itu gambar apa? Ya. Nah, itu mungkin kalian ketika ngetes sering menemukan ya kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itu secara sederhana saya sampaikan. Wah, itu tandanya kalau kerja nggak pakai konsep itu ya. Asal kerja saja. Ya, asal kerja saja. Ya, nggak tahu kalian kemarin waktu di Maper itu kan dites ya, gambarnya pakai konsep apa tidak. Nah, itu yaitu karena kita belajar psikologi proyeksi itu maka akan sangat membantu kita untuk menggali makna-makna ya, membantu kita untuk menginterpretasi ya. Itu kenapa kok nama pohonnya ditaruh di belakang ya, salah satu interpretasi yang bisa juga kita berikan. Yang kedua, kenapa kok nama pohonnya itu dituliskan di belakang dan perlu ditulis nama pohonnya? Itu karena memang yang pertama itu kita akan memahami ya latar belakang dia, background dia. Orang itu akan menggambar pohon yang paling sering dia dengar, paling sering dia amati, paling sering dia senangi ya. Harapkan itu terakumulasilah dalam alam bawah sadar dan muncullah dalam gambar tersebut ya. Orang-orang zaman sekarang pasti banyak muncul itu gambarnya itu biasanya gambar-gambar pohon bonsai ya, ada yang gambar pohon apa itu gelombang cinta ya, ada yang gambar pohon apa itu janda bolong yang ngetren itu ya. Nah, jadi ya memang orang gambar itu tidak lepas dari latar belakang dia, dari tren dari di masyarakat, gitu ya, tren dari masyarakat.
Contoh misalkan kalian kalau lagi putus cinta, itu lagu yang kalian senangi itu kan lagu yang melo-melo itu kan ya. Oh ini kok yang disukai lagunya melo-melo. Wah ini lagi putus cinta ini, gitu ya. Tapi kalau lagunya ini, lagu-lagu yang isinya jatuh cinta, wah ini lagi jatuh cinta ini ya. Nah itu proyeksi, ya itu proyeksi, memproyeksikan, ya, menggambarkan. Nah kita bisa memaknai seperti itu. Ya, jadi di semua kehidupan itu ya sebenarnya memiliki sisi proyeksi itu. Kalau zaman dulu lagunya itu kan kayak Rhoma Irama, lagunya Iwan Fals itu ya. Beda dengan zaman sekarang, ini lagunya itu Cinta Satu Malam ya. Terus apalagi itu nyidam apa itu ya, nyidam bakso apa nyidam apa. Nah, itu menggambarkan atau memproyeksikan kehidupan sekarang itu demikian. Ya. Nah, itu gambar baum atau pohon. Terus mungkin ada lagi pertanyaan terkait dengan gambar pohon. Bapak, saya mau tanya. Silakan Mbak Melinda. Iya, dulu saat saya menginstruksikan untuk tes grafis, itu kan saya melihatkan posisi kertasnya, jadi vertikal gitu. Ya. Terus? Nah, itu kalau misalkan dari testinya sendiri itu tidak posisi kertasnya tidak sesuai dengan apa yang saya instruksikan, apakah ada indikasi klinisnya ya Pak ya? Jadi sekali lagi memang semua instruksi yang kita berikan itu memiliki makna ya, memiliki interpretasi. Jadi kalau gambar pohon itu kan kertasnya posisinya itu kita berikan dalam posisi vertikal. Ya. Jadi kita ngasihnya dalam posisi vertikal. Nah, ternyata ketika dia mulai menggambar kok kertasnya ini dibulak-balik, jadilah menggambarnya ini dia dalam posisi landscape atau horizontal begitu ya. Atau horizontal, bukan potret ya, tapi landscape atau horizontal. Apa makna dari orang yang seperti itu? Itu terkait yang pertama itu penyesuaian diri. Jadi kalau orang itu penyesuaian diri bagus, ketika diberikan kertas, plek, ya tinggal dia langsung menuliskan namanya ya atau identitasnya. Ya, kalau suruh balik langsung dibalik dan langsung digambar. Artinya penyesuaian dirinya itu lebih cepat ya adaptasinya dia terhadap situasi dan kondisi. Tapi kalau kebalikannya masih dibulak-balik, masih digeser ke sana kemari, nah itu masih proses adaptasi ya terhadap situasi yang sedang dihadapi. Nah, maknanya ya si subjek itu kalau indikasi klinisnya ya terkait dengan dia ada kesulitan terkait dengan penyesuaian diri terhadap situasi atau kondisi atau bahkan mungkin terhadap situasi sosial itu juga sangat mungkin. Nah, kalau susah untuk menyesuaikan diri kan ada indikasi juga mengarah pada anxiety atau kecemasan. Orang yang tingkat kecemasannya tinggi itu biasanya penyesuaiannya agak lama ya karena prosesnya ya butuh waktu untuk meredakan kecemasan dan baru dia bisa menyesuaikan diri. Ya, jadi kalau kecemasannya itu nanti tinggi ya itu rentan pada gangguan atau problem psikologis yang lebih lanjut. Nah, itu ya Mbak Melinda ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin? Belum ada ya. Oke, nanti kita akhiri sampai jam 5 aja ya. Atau sampai maghrib? Jam 5 aja Pak biar. Jam 5 aja ya. Saya ngikuti ketua tingkat ya. Aduh, ketua tingkat. Ketua tingkat. Pak Indira Pak, ketua tingkatnya Pak. Oh, Indira ya. Jadi wakil ketua tingkat lah berarti ya. Yang penting itu kualitas ya.
kualitas. Kalau bahasanya Burtno itu ya meskipun jarang ketemu ya, tapi yang penting quality time-nya itu bagus kan gitu ya. Kalau intensitas ketemunya sering tapi isinya tengkar terus kan ya enggak bagus ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Gambar pohon ya, gambar pohon. Nah, yang tadi kan terkait dengan dunia alam bawah sadar ya, terkait dengan dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita ya, atau akarnya ya yang nggak kelihatan, itu kan semuanya tidak kelihatan. Naik sedikit itu kan jadi batang ya, batang. Kalau di sini diinterpretasikan ya seperti halnya bisa dikatakan sebagai apa ya, akal atau pikiran atau kekuatan ya yang ada dalam diri kita ya. Batang ini kan menggerakkan banyak energi atau menyerap ya dari berbagai energi yang ada ya, batang itu. Nah, ada orang gambar itu batangnya ada yang kokoh gitu ya. Tapi ada yang batangnya ini wah skropos ya, nggak kuat ya. Nah, begitu pula sampai pada daun atau mahkota. Kadang orang gambar pohon itu kan daunnya itu enggak, bahkan ada yang enggak ada gitu ya, enggak ada. Nah, untuk melihat pohon yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah kesan umum dari pohon itu. Jadi kita lihat secara keseluruhan. Pohon itu kesannya hidup apa mati? Nah, itu harus kita lihat ya. Karena nanti juga ada maknanya ya. Waduh, pohon ini kesannya kok mati ya, gersang gitu ya. Karena itu menggambarkan si penggambar ya, menggambarkan si testinya. Tapi kalau orang-orang mereka yang mungkin hidupnya itu banyak masalah, dendam sendiri ya, pokoknya enggak bergairah hidup, itu biasanya gambarnya itu ya gersang gitu ya. Gersang. Enggak terkesan hidup itu. Artinya ya kecenderungan banyak masalah yang membuat dia itu memang ya ibaratnya nggak perlu hidup lagi aja lah, mendingan mati. Nah, kampanye begitu ya, kampanye begitu. Nah, yang kesan umum yang bagus memang gambar itu hidup ya, kesannya itu hidup. Nah, ini interpretasi yang umum demikian. Tapi kan seringkali ya orang itu khususnya di psikologi itu kan ingin agar tes itu tidak mudah di faking. Karena alat tes sekarang itu kan bisa kita telusur semua di internet. Ya. Jadi kalian kalau ingin tahu tes psikologi ya ketik aja di googling ya, akan muncul semua. Ya, akan muncul semua. Apapun tesnya itu akan muncul, termasuk tes grafis. Ya, termasuk tes grafis. Maka kita perlu ya untuk mengembangkan agar nanti ketika kita melakukan interpretasi itu kita tidak terjebak dalam faking, ya, dalam faking. Tentunya yang pertama itu kita harus pahami subjeknya dulu, karena sebelum tes itu kan kita harus tahu subjek kita ya. Biasanya kalau dalam biodata itu kan ditanya pernah mengikuti tes psikologi apa enggak, ya, biasanya kan begitu. Tapi kalau kita ke rumah sakit jiwa ya sudah pasti itu nggak bisa faking gitu ya. Di RSC kan ya sudah gangguan jiwa. Tapi berbeda ketika rekrutmen. Ya, ketika rekrutmen itu biasanya ya sudah banyak mempersiapkan diri sehingga faking itu sangat mungkin, ya sangat mungkin. Maka dari itu nanti ketika menginterpretasi ya jangan langsung diperlakukan sama, tetapi kita lihat siapa subjeknya, ya. Karena kalau sudah tahu subjeknya, maka tidak perlu semuanya kita itu menginterpretasi secara menyeluruh begitu ya, secara menyeluruh. Tapi cukup bagian-bagian yang tidak memungkinkan untuk di faking.
Nah, apa bagian-bagian yang tidak memungkinkan untuk di faking? Itu garis-garis guratan. Itu orang nggak bisa faking. Ya. Kayak tulisan kalian sejak S1 sampai sekarang itu ya kan begitu terus. Kalian berusaha model berubah gitu ya akan kembali lagi begitu ya. Mungkin awalnya bisa ya bagus, tapi untuk paragraf berikutnya ya kembali lagi begitu. Ya itulah diri kita, ya diri kita. Jadi mungkin faking ya paling di awal, tapi kelanjutan dari guratan garis-garis itu ya tidak akan bisa. Termasuk konsep dari gambar. Ya, orang itu kan nggak bisa ya melihat faking konsep dari gambarnya itu, karena itu muncul dari dalam dirinya. Ya. Nah, tapi kalau ke rumah sakit jiwa, sudah gangguan itu ya, saya kira nggak akan faking lah ya, mereka nggak akan faking. Ya. Nah ini secara umum demikian. Ya. Nah, insya Allah nanti akan lebih detail lagi kita akan bahas ya di pertemuan luring, karena instruksi dari Bu Kaprodi harus ada yang luring. Nah, ini karena sifatnya masih pengantar ya, untuk merefresh kembali ya kita daring aja lah ya. Insya Allah hari Jumat depan pagi dengan Pak Adi, nanti siangnya dengan saya ya, dengan saya. Semua alat tesnya bisa dibawa, baik wartek ataupun grafis disiapkan. Nanti kita juga langsung praktek ya, langsung mempraktekannya. Oke, sampai di sini dulu. Ternyata sudah jam 7. Ada yang jam 7, maksudnya jam 17 ya, jam 17. Ada pertanyaan barangkali? Izin Bapak. Silakan Mas Indira. Ya, sebenarnya terkait dengan pemberian nama tadi itu Bapak, kemarin tuh sempat saya punya pengalaman itu saat memberikan instruksi, ada beberapa orang itu memang ada yang dia sudah menggambarkan sesuai dengan konsep gitu Bapak ya, gambar pohon apel, pohon jati dan sebagainya. Ada juga beberapa orang yang dia menggambar tapi tahu-tahu judulnya itu pohon cita-cita, pohon apa istilahnya itu bukan nama pohon yang sebenarnya seperti itu Bapak. Itu pohon huldi. Iya, mungkin seperti itu Bapak. Nah, itu apakah ada interpretasi secara klinisnya Bapak? Jadi mungkin kalian kalau belajar di tes wartek itu nggak jauh beda ya, memang sama-sama tes proyeksi ya. Ada di tes wartek itu kan ada tema-tema yang sifatnya abstrak, ya, sifatnya abstrak. Sama di tes grafis pun demikian. Sebenarnya bagaimana kalau dia menuliskan nama pohonnya, tetapi pohonnya itu nggak ada di dunia, ya, mungkin adanya dalam dunia lain barangkali gitu ya, dunia imajinasi dia ya. Karena memang saya juga pernah menemukan, wah ini pohon huldi gitu ya yang dia gambar. Terus ada lagi pohon gereja, pohon gereja apa yang di gereja kalau Natalan itu namanya pohon apa itu ya? Pohon cemara ya, pohon cemara ya. Tapi dia nggak menuliskan pohon cemara, ya. Tapi pohon Natal, ya, pohon Natal gitu kan ada ya. Nah, pasti itu memiliki makna. Salah satu makna yang bisa kita berikan itu, yang pertama itu tingkat imajinasi dia itu cukup tinggi, ya. Di tingkat imajinasinya cukup tinggi karena dia bisa mengimajinasikan pohon yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataan gitu ya. Nah, bisa juga kita maknai secara klinis, oh orang ini hidupnya itu lebih banyak pada pikiran dia saja ya, pada berpikir abstrak saja ya. Tapi dalam kenyataannya actionnya ya, agak susah ya actionnya.
Ya, kan ada orang itu bisanya cuma ngomong mikir tapi nggak action gitu loh ya, nggak action ya. Itu agak agak ini ya, agak bahayanya seperti halusinasi gitu loh ya. Nah, halusinasi kan ada ya. Kalau visi tanpa aksi itu katanya halusinasi gitu ya. Jadi dia mungkin lebih banyak didominasi oleh dunia dunia imajinasi dia, dan pola pikirnya mungkin dia lebih didominan oleh daya abstrak daripada yang konkret ya. Nah, nanti kalau kalian belajar tes apa itu Sheffield ya, itu kan ada empat empat bagian itu ya. Itu kan melihat juga yang konkret, yang abstrak. Nah, itu dominasinya demikian. Dan dari hasil pengalaman saya, kalau ngetes orang-orang schizofren itu, temanya itu yaitu malah temanya itu nama-nama pohon yang tidak ada dalam dunia kenyataan. Ya. Ya karena memang mereka sudah tidak bisa lagi membedakan antara imajinasi dengan kenyataan. Jadi yang dituliskan itu ya yang ada dalam imajinasi dia atau yang ada dalam halusinasi dia. Nah, itu Mas Indira. Ada Terima lagi kasih mungkin Bapak. sama ada? Cukup ya mungkin ya. Biar Bu Retno bisa menyambut ya sang pujaan hati ini ya. Ini kalau sampai maghrib kan nggak sempat masak nanti ya. Iya Pak, kaget tadi katanya sampai jam 8:30. Aduh. Ya dikasih shock duluan lah ya. Padahal kenyataannya nggak sampai shock kan gitu ya. Dan katanya membahagiakan orang lain itu kan apa dapat pahala kan gitu ya. Oke, mungkin sementara sampai di sini. Yang belum ngisi presensi silakan diisi ya. Saya dipesan Bu Kaprodi katanya diminta mengisi presensi begitu. Linknya ada di kolom chat. Kalau enggak dapat linknya bisa di-share lagi oleh teman-teman. Mungkin di-share ke grup angkatan ya. Biar bisa absen semua yang belum absen. Karena kenyataannya pada hadir semua ya. Ada 30-an kurang ya. Demikian mungkin sementara, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, nah ini nanti malam lanjut lagi atau gimana, Pak? Wus, nggak usah ya. Iya, ya. Ya, bunanya itu loh sudah kelihatan gimana gitu loh kalau mau lanjut ya. Oh iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima Ada kasih lagi Bapak. mungkin. Oke. Saya close ya. Saya close, nanti linknya akan saya kirim ke Mbak Sinta ya. Barangkali ingin ya mendengarkan sambil tidur sebagai pengantar. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya close ya.